Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Pripun kabari? Semoga sehat-sehat ya. Selamat pagi juga kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penyuluhan dan komunikasi perikanan, Ibu Wahyu Handayani, serta perkenalkan saya Jinggo Agung Pragasa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, program studi agrobisnis perikanan. Nah, hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk ngobrol singkat lah. Tapi obrolan kita sedikit lebih penting, ibu-ibu. Jadi tentang bagaimana kita bisa memutar otak, mengubah ikan tangkapan menjadi ladang uang baru lewat ekonomi kreatif. Judul program kita adalah Strategi Adaptif Ekonomi Kreatif di Wilayah Pesisir Sendang Biru. Nanti bisa disimak. Nanti kalau misal ada pertanyaan, silahkan bisa mengangkat tangan ya, ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu, saya tahu persis kalau misal ibu-ibu ditanya apa keluhan terbesar 1 sampai 2 tahun terakhir. Mungkin panjenengan pasti jawab, aduh Mas Singgu, masalahnya anginnya sangat ekstrim, cuacanya nggak menentu, hasil tangkapan juga fluktuatif. Nah, kondisi saat ini di Selang Biru menunjukkan hasil tangkapan bapak-bapak nelayan juga turun drastis karena kondisi alam yang tidak menentu tadi. Seperti solar menjadi mahal, modal melaut pun juga melonjak tinggi gitu, Ibu. Tapi pas pulang, ikannya zong alias tekor, berujung rugi. Selama ini rumah tangga panjenengan bergantung pada stok ikan kan gitu. Jadi kalau misal Bapak nggak bawa ikan, ya udah ekonomi keluarga pun menjadi terpuruk. Niki, anomali cuaca ekstrim, modal pun tak tertutupi. Jadi lebih banyak rugi daripada untung, gitu. Nah, sekarang ibu-ibu lihat di gambar layar HP ibu-ibu masing-masing. Itu serem gitu cuacanya gitu. Serem ya cuacanya Bu ya. Cuacanya sangat tidak sangat membahayakan tentunya. Kalau sudah cuacanya seperti ini, kira-kira bapak-bapak nelayan ya, pasti risiko bayarnya cukup tinggi, kemudian kerugian operasional pun semakin besar kalau misal dipaksakan untuk tetap melaut. Terus selain itu juga lumpuhnya kios-kios lokal karena pasokan ikan dari nelayan itu juga menurun, pasti juga berdampak pada pedagang-pedagang ikan yang ada di sekitar pantai. Sekaligus di sini menghambat perekonomian warga lokal. Jadi aktivitas dagangan terhenti, UMKM menjadi tidak terurus.
Kemudian apa akhirnya terjadi krisis pangan atau utang piutang yang sangat tinggi. Ketiadaan simpanan tunai keluarga nelayan memicu siklus ketergantungan utang pada tengkulak. Jadi eh, kondisi nelayan yang sulit untuk melaut ini menyebabkan krisis pangan dan utang yang terus memicu sebuah siklus. Kerangka strategi penyuluhan. Lalu apa sih yang mau kita lakukan lewat penyuluhan ini? Sederhana nggih Ibu-ibu. Ada tiga pilar utama. Yang pertama, kita mau mengubah cara pandang. Ikan itu tidak harus langsung dijual mentah saat harganya murah. Kalau misal diolah, nilainya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. Kemudian kedua, kita targetkan minimal 80% dari ibu-ibu yang hadir pada Zoom hari ini mahir membuat olahan yang awet dan tahan lama. Dan ketiga, kita mau bentuk kelompok wanita nelayan atau disingkat KWN. Nah, nanti ini untuk apa? Sebagai pilar ekonomi keluarga panjenengan, Ibu. Jadi secara ekonomi keluarga panjenengan bisa stabil, nanti nggih membuat lapangan pekerjaan yang baru. Jadi nanti ibu-ibu punya kelompok usaha sendiri, punya produk sendiri, dan juga bisa saling bantu meningkatkan ekonomi keluarga. Maka seperti itu. Oke. Nah, program ini ditujukan untuk siapa sih? Tentunya tujuan utamanya untuk ibu-ibu sekalian ya. Terus juga para istri nelayan, ibu-ibu buruh pengelola, dan kelompok wanita pengolah tradisional yang ada di Senang Biru. Kami juga mungkin merangkul tokoh-tokoh wanita desa seperti ibu-ibu pengurus PKK, biar nantinya eh, gerakan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang kompak. Tidak lupa kita juga didukung dengan Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan penyuluh lapangan tentunya yang sangat kompeten yang nantinya bakal memfasilitasi urusan izin dan juga bantuan alat untuk kita dalam melakukan praktik nanti Ibu. Jadi ibu-ibu nggak usah berjuang sendirian, kita berjuang bareng-bareng. Oke. Sekarang kita intip menu produk apa saja yang mungkin kita pelajari, yang pastinya dijamin tahan lama ya dan sangat disukai oleh pembeli. Ini yang pertama adalah abon tuna premium. Waduh, ini adalah menu favorit semua orang mungkin ya Ibu ya. Lauk kering namun juga serat tinggi, mengandung serat tinggi. Kita pakai daging yang premium, daging tuna merah segar khas Senang Biru tentunya, dimasak pakai rempah asli tanpa MSG, dikemas rapi pakai kantong yang memadai. Ini nanti mungkin perkiraan bisa awet sekitar 6 bulan.
tanpa pengawet kimia ibu-ibu. Jadi lebih tahan lama nih dan juga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi keuntungan yang kita peroleh pun bisa tinggi juga ibu-ibu. Yang kedua, terdapat stick crispy kalsium, cemilan tulang ikan. Ini pemanfaatan tepung tulang ikan yang kaya akan kalsium dipadukan dengan tepung tapioka menjadi cemilan yang sehat dan renyah. Ini pasti disukai anak-anak, Ibu. Dan juga konsepnya zero waste, alias tidak ada bahan yang mubazir. Jadi kita manfaatkan seluruh bahannya sehingga semua bahan dapat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ikan asin organik. Proses penggaraman terkontrol higienis dalam solar dome tanpa bahan formalin atau pemutih kimia berbahaya. Jadi bebas dari kontaminasi lalat, debu, dan sebagainya. Pengamanannya bersih, tanpa formalin atau pemutih, kemudian dikemas juga tanpa udara atau dikemas dalam keadaan kedap udara. Nah, terus memang seberapa yakin produk ini akan laku di pasaran? Ibu-ibu ingat kan, Senang Biru ini gerbang utamanya pariwisata di Malang. Jadi wisatawan yang datang ke pantai Gua Cina, ke pantai Teluk Asmara, ke pantai atau mungkin pantai yang sedang ramai saat ini yaitu pantai Tanjung Penyu. Kita bisa manfaatkan itu ibu-ibu. Karena itu adalah peluang kita. Kita mendapatkan peluang dari wisatawan tersebut. Kita bisa menjualkan hasil dari produk olahan kita agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar Jalan Lintas Selatan dan juga di wilayah Senang Biru tentunya. Karena ya kalau misal dilihat dari pengunjung mingguan itu sangat masif karena eh, faktor liburan juga dan juga faktor-faktor lain. Kemudian pasti dari wisatawan tersebut membutuhkan sebuah oleh-oleh ya. Kalau misal pulang tidak membawa apa-apa itu kesannya kurang. Maka dari itu kita sediakan oleh-oleh kering nih untuk para wisatawan tersebut untuk dapat menikmati ciri khas yang menjadi ciri khas dari pariwisata yang ada di Senang Biru. Apalagi nanti kita kemas dalam keadaan kedap udara, jadi sangat cocok untuk pengiriman jarak jauh, kemudian nggak beraroma ya tentunya. Kadang kalau misal kita ke pantai, tapi kita hanya membekal ikan mentah atau ikan segar, itu pasti di mobil, aduh baunya bau sekali ya Bu ya, aromanya tidak enak sekali. Dan juga yang pastinya praktis kalau misal pakai uh, olahan dan juga nanti siap langsung disantap. Jadi untuk proses belajarnya bagaimana? Nggak usah khawatir ibu-ibu. Jadi kita belajar sambil praktik langsung. Nah, istilah kerennya ini adalah sekolah lapang. Jadi tidak ada ujian tulis ataupun eh, kegiatan yang terlalu kaku, tapi kita coba pendekatan yang lebih efektif dan interaktif.
Mungkin yang kita lakukan di bulan pertama bisa kumpul santai, bersosialisasi seperti ini, berinteraksi, membangun membangun chemistry untuk lebih kompak ke depannya. Kemudian nanti juga kita akan membentuk kelompok resmi untuk kegiatan praktik lapang. Mungkin bulan kedua dan ketiga ini bisa seru-seruan Bu kita di dapur. Nanti kita mencoba praktik membuat produk olahan seperti abon yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana cara kita mengemas produk. Nanti kita akan belajar dan juga membuat sebuah merek untuk produk yang sekiranya bisa membuat produk itu menjadi bervalue seperti itu. Kemudian di bulan keempat dan kelima kita mulai jualan mandiri dan juga belajar lebih kepada pencatatan uang, bagaimana arus pengeluaran, bagaimana arus pemasukan, seperti itu. Biar tidak tercampur nih antara uang ibu-ibu sendiri dengan uang yang dihasilkan oleh hasil dagang tersebut. Kemudian yang terakhir di bulan ke-6 itu kita mulai coba titipkan produk kita ke kios-kios yang ada di sepanjang jalan lintas selatan ataupun di warung-warung lokal yang ada di sekitaran pantai yang sekiranya terlihat oleh pariwisata, yang terlihat oleh wisatawan seperti itu. Nanti urusan juga kita mengurus terkait izin dan juga evaluasi dari hasil jualan kita. Nanti kita bisa mengetahui ibu-ibu dari beberapa bulan yang kita lakukan apakah benar-benar efektif ataupun mempunyai celah lain. Nah, dari situ nanti kita bisa perbaiki untuk penjualan-penjualan berikutnya. Yang selanjutnya adalah ini tadi kan Bu. Ini bulan pertama, bulan kedua, ketiga, bulan 4, kelima, dan bulan ke-6. Nanti kurang lebih jalannya acara atau kegiatan kita selama 6 bulan ini akan bertransformasi dari eh, ibu-ibu yang awam, belum tahu mengenai proses jual beli dan juga proses pengolahan ikan ini nanti pada akhirnya ibu-ibu dapat memahami bagaimana alur kerja dan juga alur produksi yang benar dan juga terarah. Nanti kita juga akan melakukan pendekatan andragogi partisipatif. Ini berarti kita nanti tidak hanya percakapannya tidak hanya satu arah, melainkan bisa dua arah. Dengan ini ibu-ibu bisa menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan saran, apalagi ibu-ibu di sini paling berpengalaman ya untuk urusan dapur dan juga permasak-masakan seperti itu. Nah, proyeksi peningkatan nilai jual. Terakhir kita ini mau hitung-hitungan Ibu, bagaimana duitnya nanti eh, kira-kira untung seberapa sih? Nah, bisa kita lihat di sini, kalau misal kita jual ikan segar mentah, kira-kira paling banter itu laku 25.000 lah per kilo. Namun ini tergantung jenis ikannya yang itu ya, pasti setiap ikan memiliki harga yang berbeda-beda. Namun kita asumsikan senilai Rp20.000 per kilogram. Tapi kita coba lihat, kalau misal diolah menjadi stik kalsium, harganya naik, Ibu. Stik kalsium kemasan harganya naik menjadi 75.000 per kilo. Dan kalau misal dijadikan sebuah abon tuna premium, harganya naik lagi mencapai 120.000, mohon maaf, 120.000 per kilo. Nah, ini menunjukkan angka yang fantastis tentunya, Bu. Ya. Artinya apa? Nah,
Nilai jual ikan kita naik sampai 400%, Bu. Bayangkan. Nah, ini tentunya angka yang tidak kecil, nah kan angka yang sangat besar. Nah, keuntungan melimpah ini bisa jadi penyelamat keluarga saat laut atau kondisi alam yang fluktuatif itu, Ibu. Jadi kita tidak bergantung pada hasil tangkapan bapak-bapak nelayan atau suami-suami ibu, tapi kita juga bisa mandiri dengan kreatif yang kita bangun. Jadi kita ubah ramainya pariwisata yang ada di Senang Biru ini menjadi ladang rezeki kita untuk mengumpulkan pundi-pundi ekonomi yang sehat di lingkungan Senang Biru ini. Jadi, nah, mungkin sekian ya Ibu ya. Kita bisa berdaya melalui kegiatan ini mengubah potensi menjadi solusi ekonomi kreatif di pesisir.